Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membuat laporan keuangan yaitu laporan neraca. Sebelum kita membuat neraca, kita buat dulu judulnya ya. Jadi saya copy paste aja judulnya dari laporan sebelumnya. Oke, kita tinggal buat neraca. Untuk melihat video sebelumnya ada di deskripsi video. Oke, kita buat. Kita buat dulu seperti ini judulnya. Kita kan mau membuat neraca. Untuk memudahkan laporan kita membuat neraca ini, silahkan lihat neraca lajur bagian neraca ya. Ini dia yang bagian neraca yang paling kanan. Oke, yang ini. Oke, lalu kita buat laporan ini kita bagi dua dulu. Ya, ininya kita bagi dua bagian ya. Kita bentuk T. Oke, kita bagi dua. Kita akan bagi menjadi bagian aset dan bagian pasifanya ya, dari equity dan liability-nya. Kita mulai ya. Di sini kita mulai kita mulai dari aset. Untuk memudahkan tadi lihat bagian neraca. Nah, ini dia ya. Kita fokus di bagian aset terlebih dahulu. Yang nomor akunnya 1. Biar nanti memudahkan dalam penggolongannya, lihat di soal di bagian daftar akun ya. Nih di daftar akun kita bisa lihat nih aset terdiri dari current asset. Nah, nanti di bawah aset kita langsung bikin current asset. Nah, ini seperti ini kita langsung pindahkan di sini current asset. Nah, current asset itu terdiri dari cash in bank sampai dengan prepaid income tax. Nah, kita bisa juga lihat di neraca lajur kita yang ini. Tinggal kita salin aja sampai prepaid income tax. Tinggal di copy paste juga boleh seperti ini. Copy paste saja. Begitu juga dengan angkanya bagaimana? Boleh angkanya juga di copy paste. Agar lebih memudahkan. Oke. Kalau yang untuk allowance-nya, nih dia allowance-nya juga bisa kita pindahkan juga sebentar allowance-nya. Jadi account receivable kita kurangi dulu dengan allowance ya di sini. Kita insert dulu. Kita kurangi allowance yang nilainya 13.349.100 rupiah. Oke, yang nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada boleh kita hapus aja. Jadi kita jumlahkan. Ini adalah total current asset. Kalau current asset sudah selesai, kita buat namanya buat fixed asset lagi ya. Ini dia fixed asset. Kalau kita buat namanya di sini fixed asset, ada land, building, ada
equipment, ada vehicle. Nah, ini dia nama-namanya, tinggal kita copy paste saja. Begitu juga angkanya. Langsung kita copy paste saja. Oke, yang ini kita hapus dulu, terus ini kita pindahkan. Oke, sekarang kita insert, ini kita pindahkan dulu yang line-nya sebelah sini, baru kita kurangin. Oke, kita insert lagi. Oke. Jadi ini kita kurangin. Berarti building dikurangi dengan akumulasi depresiasi building. Begitu juga dengan office equipment dikurangi akumulasi depresiasi office equipment dan vehicle dikurangi dengan akumulasi vehicle-nya. Kalau udah kita jumlahkan, ini baru namanya total dari fixed asset. Kita jumlahkan dari fixed assetnya dari land ya sampai vehicle. Ini namanya total fixed asset. Kalau udah berarti kita buat total asset. Total aset yang mana? Total aset didapat dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Nah, ini dia adalah total dari nilai asetnya. Kalau udah selesai, yang untuk nomor akun 1 ini kelompok akun aset yang terdiri dari tadi ada current asset dan fixed asset. Ya, udah ya. Sekarang kita fokus ke sebelah kanannya, yaitu bagian pasifannya. Ada liability dan equity. Ini dia liability dan equity. Kita buat di sini. Liability dan equity. Ini dia. Ini dia liability dan equity. Nah, untuk liability terdiri dari liability ada current liability dan long term liability. Kita mulai dari liability dulu. Ya, dari current liability. Ya, ini dia yang kita fokuskan sekarang. Current liability-nya ada account payable sampai dengan VAT payable. Kita lihat neraca lajurnya. Account payable sampai dengan VAT payable. Oke, tinggal kita buat namanya, tinggal copy paste saja. Lalu angkanya juga. Oke. Kemudian kalau yang nggak ada ini boleh dihilangkan ya. Mau dibuat gimana ya? Nggak apa-apa, dihilangkan juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini adalah total current liability.
liabilities ya. Oke, karena total kita jumlahkan. Oke, kalau ada current liability, maka tadi ada long term liability. Ini dia long term liability. Terdiri dari bank loans. Oke, kita buat dulu namanya. Lalu ada namanya equity. Yang terdiri tadi di video sebelumnya kita sudah bikin laporan perubahan ekuitas, ada common stock, ya, common stock dan retained earning. Oke. Kita buat di sini nanti total liabilities dan equity. Oke, kita jumlahkan dulu. Lihat lagi neraca lajurnya untuk mengisi bagian long term liability. Oke, kita buat lagi. Nah, oke, udah nampak bersebelahan ya. Oke, kita buat ini di sini. Ini total long term liability. Berarti habis itu total liability. Kita jumlahkan. Total current liability ditambah dengan total long term liability. Ini adalah total liability. Sekarang total dari equity lagi ya. Ini equity-nya. Dari mana angkanya kita ambil common stock dan retained earning? Ambil aja angkanya dari laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan saja. Oke, tinggal kita buat dijumlahkan. Oke. Oke, kita buat total equity. Nah, hasilnya kita tambahkan. Jadi, total liability ditambah dengan total equity. Kita harus tambahkan dan jumlahnya harus sama dengan total aset. Nah, kita jumlahkan total liability ditambah dengan total equity. Jumlahnya harus sama dengan total aset.
Nah, ini dia, sama ya. Kalau beda bagaimana? Mungkin kalau beda ada penyalahgunaan dalam mengurangi atau menambahkan ya, ini dia. Ini adalah laporan neraca ya dari PT Sakti Bandung, terdiri dari aset dan liability ditambah equity. Ini dia. Totalnya harus sama. Nih, seperti ini harus sama. Total aset sama dengan total liability dan equity. Aset terdiri dari current asset dan fixed asset, lalu liability terdiri dari current liability dan long term liability. Kemudian total liability dijumlahkan, equity terdiri dari common stock dan retained earning. Untuk memudahkan dalam penyusunan neraca, lihat neraca lajur bagian neraca. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.